Oke, pembahasan kali ini untuk teman-teman yang menjalankan bisnis sendiri. Jadi, selain meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan tentunya pencatatan terkait proses aktivitas bisnisnya, utamanya pencatatan masalah keuangan. Pencatatan ini harus lengkap dan akurat, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, sampai dengan penjualan dan profitnya. Jadi file ini saya memberikan gambaran ringkas di depan. Dengan file ini nanti teman-teman bisa melihat yang pertama. Ini kita masuk ke bahan baku. Nah, di sini muncul daftar bahan baku ya. Di sini nanti teman-teman bisa melihat nih, ini secara otomatis nanti akan tercatat datanya, mulai dari apa saja bahan bakunya, berapa stok yang sudah dilakukan pembelian, berapa yang terpakai dalam produksi, sisanya berapa nih penting. Dan kemudian yang berikutnya adalah informasi mengenai produk yang teman-teman lakukan penjualan. Nah, ini berapa yang terjual, modalnya berapa, dijual dengan harga berapa, profitnya berapa, ini rekapnya. Seluruhnya nanti akan otomatis. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan nanti hanyalah cukup melakukan entry atau input pada sheet pembelian. Di sini teman-teman input tanggal berapa, melakukan pembelian apa, yang dibeli tentunya bahan baku ya. Bahan bakunya apa, tanggal berapa pembelian, berapa volume pembelian, dan harga belinya. Nah, itu cukup, itu yang teman-teman lakukan entry. Dan satu lagi entry terkait dengan penjualan. Nah, terkait dengan penjualan, di sini teman-teman tinggal melakukan entry data, tanggal berapa penjualannya, produknya apa, berapa yang terjual, biaya produksi, dan harga jualnya berapa. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur dari file Excel ini. Yang pertama adalah saya sudah membuatkan tabel-tabel ya. Teman-teman bisa lihat di daftar sini. Di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buatkan. Tabel ini nanti supaya mempermudah dalam proses pemasukan rumus Excel. Oke, jadi sudah ada beberapa tabel. Nah, cara pembuatan tabel itu mungkin saya contohkan ya. Cara pembuatan tabel ini saya coba buatkan sheet baru ya. Oke, kemudian di sini saya copy ya, saya copy, lalu di sini saya coba paste value ya, saya paste value. Nah, cara pembuatan tabel itu teman-teman cukup memilih saja seluruh datanya, lalu format as table ya, kemudian pilih format warnanya sesuai selera ya. Kemudian jangan lupa ini centang my table has header, karena kita mencantumkan nama kolom ya dalam pemilihan. Oke. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa masuk ke tab table. Di sini ada nama tabelnya. Nah, nama tabel ini bisa teman-teman rubah nih sesuai dengan nama tabel yang teman-teman inginkan. Misalnya ini kita rubah, cara merubahnya itu double klik saja. Misalnya kita namakan tabelnya bernama tabel contoh, double klik, kemudian kita ketik ya, enter. Sudah, itu teman-teman sudah memiliki tabel dengan nama contoh. Nah, di sini ini sudah masuk ya, tabel dengan nama contoh. Oke, itu cara pembuatan tabel. Saya delete lagi sheetnya. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai masuk. Oke, yang pertama. Nah, teman-teman, selain tabel tadi, saya juga sudah membuatkan list ya, sudah membuatkan list. Ini yang saya namakan dengan awalan huruf L. Ini list bahan dan list produk. List bahan dan list produk ini nanti kita gunakan untuk menjadi drop down list ya, menjadi drop down list. Misalnya list bahan ya. List bahan itu digunakan untuk menjadi drop down list di sini. Nah, drop down list di sini. Jadi ini teman-teman tinggal pilih, tidak perlu ketik. Sedangkan yang satu lagi list produk digunakan untuk menjadi drop down list pada tabel penjualan. Nah, ini ya. Jadi apapun yang teman-teman tambahkan, drop down listnya akan muncul secara otomatis. Jadi ada dua drop down list. Yang pertama L bahan, yang kedua L produk. Nah, L bahan dan L produk itu isinya adalah, coba kita cek ya. Teman-teman tinggal klik saja di sini L bahan. Nah, ini isinya.
sedangkan L produk itu adalah di sini, di sheet produk. Oke. Nah, fungsinya seperti tadi untuk menjadi drop down list. Nah, cara pembuatan list tersebut cukup mudah. Misalnya saya di sini ya, saya copy ya, saya coba buatkan di sini, saya paste value. Ini sebagai contoh saja ya cara pembuatan listnya ya. Oke, nah di sini kemudian untuk membuat listnya ini teman-teman pembuatan listnya itu saya menggunakan table ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat table, itu kita bisa memanggil nama tabelnya. Misalnya ini adalah tabel bahan ya. Ini tabel bahan seperti ini. Itu saya bisa buatkan seperti ini nih, sama dengan saya panggil bahan, kemudian nama kolomnya, ini nama tabelnya bahan, nama kolomnya juga bahan ya. Tutup kurung siku. Nah, inilah hasilnya. Dia langsung muncul sebagai list. Nah, lalu ini saya kopikan ya. Kita copy ini, terus kita buatkan listnya. Cara membuat list, masuk ke formula, define name ya, lalu teman-teman masukkan nama list yang teman-teman inginkan dan isinya apa. Nah, isinya ini yang kita paste dari rumus yang tadi, rumus yang menghasilkan ini. Makanya ini kalau kita klik L bahan, sudah muncul di sini nama listnya adalah L bahan, kemudian rumusnya adalah sama dengan rumus ini ya, sama dengan tabel bahan kurung siku kolom bahan. Ini kalau kita cek di sini, nah sama kan rumusnya. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Ini saya delete dulu. Begitu juga dilakukan hal yang sama untuk produk ya. Jadi kalau ini list produk, hasilnya dia akan ke sini. Cara membuatnya seperti tadi. Lalu fungsi dari list tersebut akan menjadi drop down list pada pembelian bahan ya, ini. Nah, ini cara membuat drop down list itu teman-teman masuk ke data ya. Data, tempatkan dulu kursor di tempat yang ingin membuat drop down list, terus ke data, kemudian masuk ke data validation ya, data validation, terus teman-teman pilih list. Nah, di sini teman-teman cukup menuliskan nama listnya saja sama dengan L bahan. Jadi list terus L bahan. Oke, seperti itu. Nah, fungsinya akan menjadi drop down list dan dia akan dinamis. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya di pembelian ini kalau kita klik di sini, pilihannya itu ada 3 pilihan. Kenapa 3 pilihan? Karena sumbernya itu, list sumbernya itu ada 3. Misalnya di sini saya tambahkan satu bahan baru. Misalnya nomor 4 saya tambahkan satu bahan baru, misalnya karamel gitu ya. Karamel, oke. Nah, teman-teman pada saat masuk ke sel yang menggunakan list tersebut, dia sudah otomatis tuh bertambah karamel. Nah, jadi itulah fungsinya, sangat dinamis dan sangat memudahkan. Jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing lagi. Jadi ini sementara saya delete dulu, tadi mencontohkan saja. Begitu juga untuk yang list produk ya. List produk juga sama. Kalau teman-teman punya produk baru, cukup tuliskan di sini ya. Yang mana ini sudah menjadi, misalnya ini saya namakan produk contoh gitu ya. Atau produk baru ya, produk baru. Nah, di sini kalau teman-teman masuk ke penjualan, di sel yang menggunakan list produk sudah muncul nih produk baru. Tadinya hanya 3. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi semuanya dinamis dan otomatis. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung mulai dengan pembahasan satu persatu. Yang pertama adalah sheet bahan. Nah, teman-teman di sini untuk kolom yang berwarna abu-abu, yang saya warnain abu-abu, itu adalah kolom yang sudah berisi rumus. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan entry manual. Jadi teman-teman hanya melakukan entry manual pada kolom-kolom yang tidak berwarna abu-abu. Oke? Nah, seperti ini. Ini di sini di kolom C ini teman-teman memasukkan bahan. Ini saya mengambil contoh misalnya coffee shop ya, yang sederhana tapi realnya pasti lebih banyak dari ini. Ini saya mengambil contoh sederhana saja. Misalnya teman-teman punya bisnis coffee shop. Di coffee shop itu teman-teman menjual produk apa saja. Nah, produk itu dibuatkan dari bahan-bahan tertentu. Nah, bahan-bahan tertentu itu yang teman-teman daftarkan di sini ya. Mulai dari kopinya, gulanya, susunya. Oke? Nah, setelah teman-teman daftarkan di sini, selebihnya kolom-kolom ini karena berwarna abu-abu, teman-teman tidak perlu mengentry karena semuanya sudah otomatis dimasukkan rumus. Nah, kita akan cek apa saja rumusnya. Yang pertama, stok beli. Stok beli ini adalah rekap dari jumlah pembelian untuk masing-masing bahan.
Oke, jadi misalnya kopi bubuk itu rekap pembeliannya sudah lakukan pembelian sebanyak 5.500 gram. Nah, kita lihat rumusnya teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus sum product. Sum product ini adalah rumus untuk melakukan perhitungan atau rekapitulasi penjumlahan ya berdasarkan kriteria tertentu. Jadi misalnya kalau kita klik di sini, nah ini teman-teman lihat di sini ada array dan seterusnya. Nah, array ini berisi data-data yang dijumlahkan atau direkapitulasi penjumlahannya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ada tulisan seperti ini, ya, beli bahan. Nah, beli ini dari mana? Beli ini adalah tabel yang ada di sheet pembelian. Jadi cara pembuatan tabel seperti tadi ya, tabel yang ada di sheet pembelian. Coba kita lihat di sini, beli. Nah, kita klik beli. Nah, dia menuju ke sini. Jadi beli itu adalah tabel pembelian. Tabel pembelian ini terdiri dari beberapa kolom nih. Ada kolom nomor, tanggal, bahan, dan seterusnya. Oke, jadi nama tabelnya adalah saya namakan beli. Kemudian terdiri dari beberapa kolom. Oke, kita langsung masuk cek lagi. Nah, kita lihat di sini. Beli artinya tabel beli untuk bahan, kolom bahan. Nah, itu sama dengan add bahan. Add itu artinya tabel yang ada di dalam sel yang sedang kita buatkan rumusnya. Itu dia mengambil data dari tabel pada sel yang sedang kita ketik saat ini. Nah, berarti dia mengambil tabel dari sini. Nah, add bahan artinya kolom bahan. Nah, ini artinya kita akan mengambil data-data yang ada di tabel beli untuk kolom bahan, namun dibatasi sama dengan ya, dibatasi hanya untuk data yang sama dengan data yang ada di bahan add bahan di tabel ini, kopi bubuk. Artinya dia akan mengambil data di tabel pembelian ya. Tabel pembelian ini kan kolom bahannya nih macam-macam nih. Nah, yang dia ambil tuh hanya kopi bubuk saja. Oke? Yang akan dia ambil hanya kopi bubuk saja. Lalu kita lihat rumus selanjutnya. Kemudian titik koma masuk ke masih ambil data dari kolom beli, kemudian kolom dari tabel beli, kemudian kolomnya adalah volume beli. Oke, lalu di sum product artinya di rekapitulasi. Ini artinya dia akan menjumlahkan data pada tabel beli, pada kolom volume beli, semuanya dijumlahkan untuk bahan yang sama dengan add bahan, artinya sama dengan kopi bubuk di baris keempat. Pada saat dia masuk di baris kelima ya, dia akan menjumlahkan volume untuk gula. Pada saat dia masuk ke baris keenam, dia akan menjumlahkan untuk susu bubuk dan seterusnya. Oke, maka hasilnya adalah 5.500 gram. Kalau kita cek di sini, ini artinya penjumlahan volume pembelian untuk kopi bubuk. Nah, ada berapa kali pembelian kopi bubuk di sini? 2 kali. Yang pertama 500, yang kedua 5.000. Artinya jumlahnya 5.500. Itulah yang dihasilkan di sini dengan menggunakan rumus ini. Begitu pula untuk gula dan susu bubuk. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke stok terpakai. Stok terpakai prinsip rumusnya sama, hanya perbedaannya adalah dari sumber data yang digunakan. Kalau di stok terpakai sumber data yang digunakan adalah tabel produksi ya, bahannya sama dengan ini, artinya dia akan mengambil kopi bubuk, kemudian dijumlahkan volume bahan terpakainya dari tabel produksi. Oke, ya kita boleh cek di sini tabel produksi ya. Nah, dia akan ambil dari volume terpakai ya, ini ya. Oke, teman-teman, volume bahan terpakai. Dia akan menjumlahkan jumlah gram untuk kopi bubuk ya, untuk kopi bubuk. Oke, untuk kopi bubuk ya, untuk baris yang ada di sini. Kalau di sini dia akan menjumlahkan untuk gula. Nah, kenapa kosong? Nah, kita bisa lihat di sana. Dia menggunakan tabel produksi. Kita bisa lihat di sana ya, kenapa gula kosong? Nah, karena di sini gula itu masih 0 ya, belum ada volume terpakai. Seperti itu ya, teman-teman. Begitu juga untuk stok sisa. Stok sisa ini sederhana saja. Dia melakukan pengurangan antara stok pembelian dengan stok terpakai. Jadi berapa jumlah yang sudah dibeli, berapa jumlah stok yang sudah terpakai dalam proses produksi, maka sisanya ada di kolom ini. Oke. Nah, kemudian biaya satuan rata-rata. Nah, kita lihat di sini biaya satuan rata-rata. Kalau kita lihat rumusnya, yang pertama dia ada 2 sum product di sini. Ini sum product yang pertama, oke. Kemudian ini sum product yang kedua. Nah, kita lihat prinsip sum productnya sama. Dia akan mengambil data dari tabel beli, yaitu bahan sama dengan bahan untuk kopi. Kemudian dia akan menjumlahkan harga belinya. Oke, jadi penjumlahan harga beli dari kopi bubuk
hasilnya dibagi dengan penjumlahan volume beli. Jadi total harga pembelian dibagi dengan total volume pembelian untuk kopi bubuk. Nanti kalau di baris ini untuk gula, nanti kalau di baris ini untuk susu bubuk dan seterusnya. Nah, itulah diperoleh biaya satuan rata-rata. Jadi harga pembelian per 1 gram berapa gitu. Jadi total pembeliannya berapa rupiahnya, kemudian total volumenya berapa gram. Jadi diperoleh berapa rupiah harganya untuk setiap 1 gram. Itu biaya satuan rata-rata. Oke. Kemudian ada biaya satuan saat ini. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan nih. Kenapa? Karena seperti ini. Teman-teman bayangkan, teman-teman, realita kondisi yang teman-teman hadapi dalam menjalankan bisnis itu, pembelian bahan baku, contoh misalnya kopi bubuk, itu tidak selalu pada harga pembelian yang sama. Mungkin bulan ini pembeliannya dengan harga tertentu, bulan depan bisa jadi harganya berbeda. Nah, harga yang berbeda ini artinya biayanya menjadi berbeda. Biayanya menjadi berbeda artinya modal produksinya berbeda. Nah, jadi saat modal produksi berbeda, kalau teman-teman jual dengan harga yang sama, artinya selisih profitnya juga berbeda. Sehingga setiap produk yang teman-teman buat antara bulan ini dengan bulan depan, atau antara minggu ini dengan minggu depan, bisa jadi memiliki biaya produksi yang berbeda karena harga bahan baku berbeda. Nah, harga bahan baku saat ini dengan minggu depan bisa berbeda. Nah, untuk itu kita harus tahu produksi yang kita lakukan saat ini menggunakan bahan baku yang saat itu kemarin-kemarin dibeli dengan harga berapa. Itulah yang menentukan modal produk kita saat ini. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya itu ditampung di kolom biaya satuan saat ini. Oke. Nah, prinsip prinsip ininya sama rumusnya. Ini pakai rumus indeks. Ya, intinya sama ya, filter dia akan memfilter data harga, kolom harga satuan dari tabel beli ya. Jadi akan mengambil ya. Kalau rumus filter ini yang pertama, dia akan mengambil dulu data array apa yang akan digunakan. Oke. Kemudian masuk ke include. Include ini yang melakukan filter. Jadi data harga satuan dari tabel beli ini akan diambil, namun disortir atau difilter, difilter berdasarkan bahan ya, berdasarkan kolom bahan yang ada di tabel beli menggunakan bahan yang ini. Artinya dia akan memfilter hanya untuk kopi bubuk saja. Jadi ini dia akan mengambil data harga satuan untuk kopi bubuk. Oke. Lalu dikalikan dengan volume ya, volume akumulasi ya, volume akumulasi. Kriteria yang kedua nih. Jadi kriteria yang pertama itu bahannya adalah bahannya adalah ini, artinya data yang diambil, harga satuan yang diambil adalah kopi bubuk. Kemudian kriteria yang kedua, dia harus memenuhi kriteria adalah volume akumulasinya itu lebih besar dari stok terpakai. Nah, nanti kita lihat nih volume akumulasi apa, tapi ini dia akan menghasilkan biaya satuan per 1 gram untuk stok yang digunakan. Jadi misalnya teman-teman di minggu ini membeli membeli kopi bubuk 500 gram ya, misalnya harga per gramnya Rp100. Terus minggu depan teman-teman beli lagi dengan harga per gramnya naik nih, misalnya Rp500. Nah, pada saat teman-teman melakukan produksi, misalnya stok yang pertama itu sudah habis, artinya produksi berikutnya itu stok yang digunakan adalah stok dengan harga yang berbeda. Nah, itu ditampung di kolom biaya satuan. Oke, sehingga teman-teman akan presisi data biaya modalnya berapa gitu, itu presisi. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini dia ngambil dari tabel beli. Coba kita cek ya. Tabel beli itu ada di pembelian. Oke. Jadi sekarang misalnya kita contohkan kopi bubuk. Kopi bubuk ini di sini sudah saya buatkan volume akumulasi ya. Volume akumulasi ini adalah akumulasi dari menggunakan rumus filter, kemudian filternya di sum ya. Jadi dia memfilter dulu, setelah itu hasil filternya di sum ya. Maka dia akan mendapatkan hasil akumulasi dari setiap bahan yang ada di barisnya masing-masing. Jadi misalnya kopi bubuk pembelian pertama 500 gram, berarti akumulasinya 500. Pada saat tanggal 3 Januari dia membeli kopi bubuk lagi dengan volume 5000 gram.
artinya sudah 2 kali pembelian kopi bubuk. Yang pertama 500, yang kedua 5.000. Maka pada tanggal 3 Januari akumulasi stok pembelian untuk kopi bubuk adalah 500 ditambah 5.000, menghasilkan 5.500. Oke. Nah, inilah fungsi dari volume akumulasi. Nah, jadi di tanggal 3 Januari itu kita memiliki stok dengan akumulasi untuk kopi bubuk sebanyak 5.500 gram. Nah, pada saat kita melakukan penjualan, tentu kopi bubuk ini terpakai, ya kan? Kopi bubuk ini terpakai. Nah, misalnya kita lakukan penjualan ada laku 1 cangkir, 6 cangkir, 1 cangkir pada tanggal sekian. Nah, itu kan tentunya kopi bubuknya terpakai. Nah, nanti teman-teman memasukkan data di sini, data penggunaan bahan baku di sini. Jadi untuk menghasilkan kopi hitam itu bahan baku yang digunakan ada 2, kopi bubuk dan gula. 1 cangkir kopi hitam menggunakan kopi bubuk 30 gram, menggunakan gula 500 gram. Nah, artinya jika ada 1 cangkir kopi hitam yang laku, artinya bahan kopi bubuknya berkurang 30 gram. Nah, itu terakumulasi terus ya. Jika misalnya penjualan itu kemudian menghabiskan kopi bubuk sudah lebih dari 500 gram, misalnya bahan pertama 500 gram ini sudah terpakai untuk penjualan, maka produk berikutnya yang menggunakan kopi bubuk itu penghitungan biaya dari bahan kopi bubuk tidak lagi bisa menggunakan harga ini, karena bisa jadi pembelian berikutnya harganya berbeda nih, ya kan? Nah, ini kita lihat nih harga satuan untuk pembelian 1 Januari harga satuannya Rp300 per gram. Sedangkan untuk pembelian 3 Januari dengan harga seperti ini, harga satuannya lebih murah nih. Mungkin karena dia beli lebih banyak jadi dapat harga per gramnya lebih murah nih, 200 dan 300. Artinya penggunaan bahan kopi bubuk sampai dengan 500 gram untuk produksi itu biaya modalnya itu menggunakan harga satuan 300. Sedangkan jika ini sudah habis kopi bubuk berikutnya yang digunakan, maka harga satuan yang digunakan untuk biaya modalnya itu bukan lagi 300 tetapi 200. Oke? Itulah yang membedakan antara kolom ini rata-ratanya dengan saat ini. Saat ini itu artinya stok yang digunakan ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar prinsip FIFO ya, first in first out. Jadi stok yang masuk pertama itu dihabiskan dulu. Nah, itu bisa jadi harganya berbeda dengan stok kedua yang masuk. Nah, di sini maka kita lihat contoh kopi bubuk, harga rata-rata lebih besar dari harga biaya satuan saat ini. Kenapa? Karena kebetulan tadi pembelian kedua itu mendapatkan harga satuan yang lebih murah. Nah, ini terjadi perbedaan dengan susu bubuk misalnya. Ini harga rata-rata ya lebih murah dari harga saat ini. Oke. Nah, harga saat ini itu artinya mencerminkan harga dari stok yang saat ini digunakan. Jadi stok yang lalu sudah habis. Sudah habis dari mana? Dari penjualan. Karena penjualan itu kan menggunakan bahan baku. Nah, ini kemungkinan terjadi karena pembelian bahan baku susu bubuk pada pembelian berikutnya itu lebih mahal dari pembelian bahan baku susu bubuk sebelumnya. Nah, ini kita lihat ya. Pembelian pertama susu bubuk 3 Januari harga satuannya 100. 4 Januari ada pembelian susu bubuk lagi. Nah, lebih tinggi 140. Nah, karena 100 gram ini sudah habis terpakai untuk produksi penjualan, maka produksi berikutnya menggunakan bahan baku pada pembelian kedua yang harga satuannya berbeda nih. Nah, oke. Jadi itulah fungsi dari biaya satuan saat ini. Jadi biaya satuan saat ini mencerminkan biaya bahan baku yang saat ini digunakan. Itu menggunakan bahan baku yang pembelian yang keberapa dengan harga berapa. Oke. Nah, itulah rumus, makanya dia pakai volume akumulasi lebih besar dari stok terpakai. Oke, jadi stok terpakai misalnya susu bubuk pada penjualan kemarin-kemarin stok terpakainya 105. Maka biaya satuan yang ditampilkan di sini menggunakan rumus ini itu adalah biaya satuan dari volume dari harga bahan susu bubuk yang volume akumulasinya tuh lebih besar dari stok terpakai. Nah, artinya susu bubuk yang pembelian keberapa yang digunakan, bukan lagi menggunakan pembelian pertama karena sudah terpakai 105. Coba kita lihat ya pembelian susu bubuk yang pertama itu 100 gram. Nah, artinya stok susu bubuk pembelian pertama
dengan harga satuan Rp100 ini sudah habis ya, sudah habis terpakai karena sudah terpakai 105 gram. Maka produksi berikutnya yang digunakan adalah susu bubuk yang ini, yang kebetulan harga satuannya lebih mahal. Nah, maka dengan rumus ini teman-teman akan presisi nih. Artinya biaya bahan baku yang teman-teman lakukan pembelian dengan harga yang berubah-ubah itu tidak perlu lagi teman-teman pusing dan khawatir karena rumus ini sudah otomatis. Jadi saat ini nih menggunakan biaya yang mana nih? Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk bahan. Kemudian kita untuk pembelian, masuk ke sheet pembelian. Nah, di sheet pembelian di sini teman-teman lakukan inputting data, tanggal berapa, beli apa, berapa banyak, harganya berapa. Sedangkan untuk yang kolom dengan warna abu-abu tidak perlu di entry karena itu sudah merupakan rumus. Nah, kebetulan ini tadi kita sudah bahas volume akumulasinya itu apa ya, harga satuan apa sudah kita bahas. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya yang produk. Oke, nah produk ini teman-teman melakukan list daftar apa saja varian produk yang teman-teman bisniskan. Oke, ada kopi pahit, kopi hitam, kopi susu ya. Kalau ada tambahan silahkan saja langsung ditambah, ini dia otomatis bertambah ke bawah ya. Oke, lalu selebihnya tidak perlu teman-teman entry karena warna abu-abu artinya sudah rumus. Nah, di sini intinya dia menghitung sum produk, prinsip rumusnya seperti tadi. Dia menghitung berapa penjualan untuk kopi pahit ya. Kemudian modalnya berapa, total rekapnya, berapa hasil penjualan yang sudah dilakukan penjualan, dan profitnya. Oke. Nah, untuk ketiga kolom ini dia mengambil sumber data dari tabel jual. Nah, di tabel jual itu nanti kita bahas. Itu dia melakukan pencatatan penjualan, kemudian direkap oleh tabel produk ini sehingga teman-teman dengan mudah bisa melihat nih setiap produk yang teman-teman bisniskan nih berapa volume penjualannya, modalnya berapa, dan berapa penjualannya sehingga profitnya penjualan kurang modal ya. Profitnya selisih antara penjualan kurang modal. Nah, itulah untuk produk. Oke, kemudian kita masuk di produksi. Nah, produksi ini adalah tempat di mana teman-teman lakukan ramuan komposisi produk. Oke. Jadi untuk menghasilkan produk berupa kopi pahit, bahan apa saja yang digunakan? Lalu untuk satu cangkir kopi pahit tersebut bahan ini digunakan sebanyak berapa gram? Oke, itu dulu nih. Jadi yang teman-teman entry itu yang dari sini sampai sini, yang warna putih, yang tidak abu-abu ya. Jadi kalau misalnya suatu produk itu diproduksi oleh dua bahan baku, ya dituliskan dua kali. Kopi hitam, bahan baku pertama itu kopi bubuk sebanyak berapa, bahan baku kedua itu gula. Lalu kopi susu, bahan baku pertama itu adalah kopinya sendiri, bahan baku kedua bubuk, susu bubuk. Nah, misalnya ada karamel. Nah, silahkan saja. Pokoknya teman-teman di sini list apa nama produknya, kalau bahannya apa, menggunakan bahan dua bahan dituliskan dua kali, tiga bahan dituliskan tiga kali, dan seterusnya. Lalu berapa volume yang dipakai. Nah, ini semua akan digunakan untuk menghitung setiap kali ada penjualan kopi hitam, maka secara otomatis rumus Excel yang sudah kita buat akan menghitung berapa stok kopi bubuk yang berkurang, berapa stok yang berkurang. Oke. Lalu di sini ada kolom biaya bahan modal. Nah, biaya bahan modal kalau kita lihat dia menggunakan rumus filter. Filter ini kembali lagi dia mengambil data ya, dengan berdasarkan kriteria yang kita tuliskan di dalam argumennya di sini. Oke, jadi dia mengambil data dari tabel bahan. Kemudian kolom biaya satuan saat ini ya. Jadi yang dipakai adalah biaya satuan saat ini ya. Kemudian kriterianya. Nah, ini kan kalau kita lihat filter itu rumusnya itu yang pertama adalah data array-nya, artinya data apa yang ingin diambil. Nah, yang ingin diambil adalah data dari tabel bahan untuk kolom biaya satuan saat ini. Nah, jadi yang dipakai adalah biaya satuan saat ini, bukan biaya satuan rata-rata. Kenapa? Karena tadi itu prinsip yang tadi, biaya satuan saat ini itu menggambarkan biaya dari komoditi atau bahan baku yang digunakan saat ini. Jadi yang sudah habis itu tidak menggunakan harga yang sudah habis terpakai, tapi menggunakan harga yang masih tersedia stoknya. Oke. Nah, itu data yang diambil. Kemudian include itu menjelaskan mengenai apa kriteria filteringnya. Jadi dia akan memfilter berdasarkan kriteria apa. Nah, kriteria yang difilter adalah yang pertama, bahannya itu adalah bahan yang ada di sini. Artinya dia akan memfilter data yang diambil dari biaya satuan ini adalah data untuk bahan kopi bubuk ya.
kemudian dikalikan dengan volume bahan yang digunakan. Nah, ini volume bahan yang digunakan, itulah biaya modalnya. Oke, jadi harga satuannya berapa, kemudian harga satuan dari kopi bubuk berapa, kemudian dikalikan dengan satu cangkir kopi bubuk itu menggunakan berapa gram, satu cangkir kopi pahit menggunakan berapa gram kopi bubuk, 30 gram dikalikan dengan 30 gram, maka didapatkanlah biaya modalnya. Nah, jadi di sini adalah menghitung biaya modal. Oke, sudah berumus abu-abu. Di sini rumus juga dia menghitung volume penjualan ya. Jadi volume diambil dari data tabel jual. Nah, jadi di entrian data tabel penjualan ini dia akan lakukan rekap. Produk kopi pahit sudah terjual berapa cangkir. Produk kopi hitam 0, berarti belum ada penjualan produk kopi hitam. Produk kopi susu penjualannya 7 cangkir. Nah, kita bisa lihat di sini penjualan. Kenapa 7 cangkir kopi susu? Kita bisa lihat di sini di penjualan karena entriannya memang nih kopi susu 2 kali terjual 6 dan 1. Ini artinya totalnya adalah 7 ya. Nah, itu. Kemudian volume bahan terpakai. Nah, untuk setiap kopi pahit satu cangkir yang terjual, volume yang terpakai, nah ini volume bahan ya teman-teman, harus membedakan antara produk dan bahan. Kalau produk ya dia merujuk ke sini ya, sedangkan bahan berarti dia merujuk ke sini. Nah, ini produk terjual berarti ini kopi pahit terjual satu cangkir, kopi susu terjual 7 cangkir. Oke, lalu bahan yang digunakan ini kita lihat volume bahan terpakai. Oke, jadi kopi pahit sebanyak satu cangkir itu menghabiskan 30 gram bahan kopi bubuk ya, jadi dia tetap pada satu baris. Oke, nah kita lihat yang ini artinya kopi susu terjual 7 cangkir. Nah, dari penjualan kopi susu 7 cangkir itu bahan kopi bubuk terpakai sebanyak 210 gram. Kenapa 210? Karena satu cangkir di sini kita tentukan 30. Jadi di sini teman-teman masukkan nih komposisi produksi yang teman-teman inginkan. Karena satu cangkir teman-teman menggunakan 30 gram, maka 7 cangkir terpakailah kopi bubuk. 30 kali 7 adalah 210. Nah, ternyata produk kopi susu ini tidak hanya menggunakan satu bahan baku kopi bubuk saja. Ternyata kopi susu ini juga menggunakan bahan baku lain lagi, yaitu susu bubuk. Nah, karena teman-teman menentukan bahwa satu cangkir kopi susu itu menggunakan bahan susu bubuk sebanyak 15 gram, maka saat terjual 7 cangkir, artinya susu bubuk yang terpakai adalah 15 kali 7, 105. Itulah volume bahan terpakai. Oke. Lalu di sini teman-teman sheet terakhir memasukkan entry data penjualan ya, yang warna putih saja ya. Yang abu-abu ini sudah terisi dengan rumus. Oke. Nah, teman-teman masukkan nih tanggal berapa, produk apa, berapa yang terjual. Oke. Nah, ini teman-teman manual, perlu diperhatikan. Dua kolom ini teman-teman sendiri yang ketik. Oke. Berapa biaya produksinya dan berapa harga jualnya pada saat penjualan 7 Januari itu. Oke. Nah, sebagai rujukan di sini sudah dimunculkan sebelah kanan biaya produksi saat ini ya, yang diambil dari tabel depan tadi, dan untuk sebagai rujukan. Jadi kenapa teman-teman harus ketik sendiri? Karena biaya produksi saat ini yang menggunakan rumus itu kan akan berubah-ubah. Kenapa berubah? Karena prinsip tadi itu, bahan baku yang kita gunakan harganya bisa jadi berbeda-beda, sehingga ini bisa berubah-ubah nih perhitungan rumusnya. Pada saat kita menggunakan bahan baku yang lalu menggunakan kopi bubuk yang lebih mahal harga belinya, maka di sini sekian. Mungkin pada saat berikutnya sudah habis terpakai, kita menggunakan stok berikutnya yang bahan baku kopi bubuknya dibeli dengan harga yang berbeda, yang kebetulan lebih mahal, maka ini akan berbeda. Itu kenapa teman-teman harus ketik sendiri di sini. Oke, bisa juga teman-teman langsung copy paste, ambil kopi dari sini lalu paste di sini. Oke. Nah, ini karena ini bukan rumus, artinya di sini tidak akan berubah-ubah. Nah, maka ini akan menjadi basis data untuk menghitung jumlah penjualan real di sini ya, karena nih kita lihat ya, jumlah penjualan ya, jumlah penjualan. Oke, dia menggunakan tabel jumlah penjualan. Jadi ini jumlah penjualan di sini ya, di sini jumlah penjualan. Oke. Nah,
jumlah penjualan ini itu menggunakan data harga jual. Nah, data harga jual ini yang teman-teman ketik sendiri. Jadi karena ketik sendiri, dia berupa angka bukan rumus, maka dia akan fix, tidak berubah. Oke. Sementara ini fungsinya, dua ini itu fungsinya untuk menjadi rujukan saja. Nah, untuk menjadi rujukan dihitung dari rumus yang angkanya bisa berbeda-beda karena prinsip tadi itu. Oke. Jadi teman-teman bisa copy paste saja. Lalu di sini perkiraan harga jual ini silahkan teman-teman ganti nih. Ini saya hanya memperkirakan saja. Ini berapa kali biaya produksi. Teman-teman mau ngambil profit berapa persen. Jadi biaya produksi saat ininya tuh ini ya. Teman-teman mau ngambil profit berapa persen. Kalau teman-teman bilang kebanyakan 200, 150 saja, ya silahkan diganti. Lalu akan muncul angkanya. Nah, ini menjadi rujukan untuk mengisi harga jual fixnya yang real terjadi pada tanggal transaksi 7 Januari. Nah, teman-teman bisa sama atau bisa berbeda, silahkan diatur. Oke. Lalu kemudian ini, nah inilah jumlah modal real. Oke, jumlah modal real diambil dari berapa volume terjual dan biaya produksinya berapa yang teman-teman ketik sendiri tadi. Oke, itulah modal realnya. Kemudian ini penjualan realnya. Ini mudah saja rumusnya, perkalian antara harga jual real dengan volume yang terjual. Lalu profit real itu adalah ini kurang ini ya. Oke. Nah, ketiga kolom inilah yang dipakai sebagai dasar untuk masuk ke tabel ini, sehingga di sini bisa terlihat rekap dari setiap produk, berapa volume penjualannya, berapa modalnya, penjualan dan profitnya berapa. Oke. Dengan memiliki tabel ini teman-teman bisa melihat rekap produk secara mudah, real time, dinamis. Kemudian teman-teman bisa memantau stok sisa bahan yang sudah akan habis ya. Kemudian dari seluruh data ini teman-teman akan dimudahkan karena sudah bisa menghitung, membuat perhitungan secara lengkap mulai dari bahan baku, proses produksi sampai dengan penjualan. Oke, demikian untuk kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan file ini, karena file ini file jadi, tinggal teman-teman modifikasi saja, silahkan tinggalkan pada bagian komen alamat emailnya, nanti akan saya buka aksesnya untuk bisa di-download filenya secara gratis dari Google Drive ya. Dan kalau teman-teman yang ingin mempertanyakan sesuatu yang belum jelas juga silahkan dimasukkan ke dalam bagian komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.